kita bisa menghidupkan malam-malamnya dan bisa berpuasa di siang harinya dengan puasa yang kita menjaga kualitasnya. Tentunya membaca Al-Quran adalah ibadah khusus, ya. Adalah ibadah khusus yang mana membaca Al-Quran ini adalah perintah yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan kapanpun dan dimanapun, yang tidak ditentukan batasannya, selain juga sebagai bacaan kita di dalam ketika kita melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu, ya. Sebagaimana kita tahu bersama, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Ini adalah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini adalah perintah untuk kita membaca Al-Quran sebagaimana perintah sholat, perintah zakat, ya. Jadi ini adalah merupakan ibadah khusus yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahalanya. Jadi ini adalah, ya, ibadah khusus yang mana karena dia adalah ibadah khusus, ketika kita membacanya, kita paham atau tidak paham, tetap kita akan mendapatkan pahalanya, ya. Tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Tentunya pahala masing-masing orang tentunya berbeda. Pahala yang dia dapatkan, yang bisa dia dapatkan ketika dia membaca tanpa mentadabburinya dan membacanya dengan penuh tadabbur. Jadi berbeda dengan membaca bacaan yang bermuatan ilmu, kita membacanya itu kita mendapatkan pahalanya karena kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Adapun membaca Al-Quran, baru membacanya kita sudah mendapatkan pahalanya, ya. Kita sudah mendapatkan pahalanya. Belum lagi kita mentadabburinya, kemudian memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Nah, ini pahala-pahala yang lain yang bisa kita dapatkan lewat Al-Quran. Baru membacanya saja, ya, berbeda dengan membaca buku-buku yang bermuatan ilmu seperti fikih dan lain sebagainya.
tentunya kita mendapatkan dari segi kita ingin menuntut ilmu di dalamnya. Tapi membaca Al-Quran, sekedar kita membacanya, kita sudah meraup pahala yang tidak sedikit. Ya. Jadi ini merupakan keutamaan daripada Al-Quran. Sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru hasanatin wal hasanatu bi asyri amsalihah. Jadi kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Adapun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, 3 kebaikan. Masing-masing dikali 10, maka kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita hendak menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka kita didorong atau diberi semangat kita untuk membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya, bahkan sebagaimana riwayat yang masyhur, Imam Syafi'i saja bisa menghatamkan 60 kali Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti satu hari itu 2 kali hatam. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah sengaja meliburkan ta'limnya supaya ia lebih fokus menatap bulan suci Ramadan dengan amalia Ramadan, terutama membaca Al-Quran. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian waktu yang utama kita membaca Al-Quran. Sebenarnya membaca Al-Quran tidak dibatasi ya kapan waktunya. Ya. Maka diserahkan kepada masing-masing kita kapan kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita bisa mengambil faedah daripada Al-Quran. Cuman ada ya beberapa waktu yang diharapkan ketika kita mengisinya dengan membaca Al-Quran, tentunya bisa mendapatkan selain pahalanya, bisa juga kita ya berusaha untuk mentadabburinya. Ya. Misalnya, yang pertama adalah
sepertiga malam terakhir, ya. Yang mana waktu ini tentunya kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yaitu turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana kita dipahamkan tentang masalah ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengimaninya. Kemudian adapun bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala itu kita bukan sebagai wewenang kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman imannya kita bahwa sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu turun, ya, ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir, itu adalah merupakan pernyataan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling paham terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pernyataan Nabi kita Muhammad SAW berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala kita harus imani. Nah, bagaimana cara turunnya Allah itu bukan wewenang kita, itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita diperintahkan sebagaimana konsekuensi keimanan kita harus menetapkan sifat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengakal-ngakali riwayat ini, kalau begitu kerjanya Allah cuma turun-turun terus, ya. Bagaimana kalau sedikit lagi di Manado, sedikit lagi ke Papua, ya? Ya, itu bukan wewenang kita, itu Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, ya. Maka tentunya menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan kita sholat, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berdoa di dalamnya, ya, itu termasuk fadilah keutamaan ada di dalamnya. Sekalipun orang misalnya dia bangun tengah malam kemudian cuman baca Al-Quran, dia tidak sholat, dia cuman baca Al-Quran, juga dia bisa mendapatkan keutamaan, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan meskipun hanya dengan membaca Al-Quran. Kemudian di waktu subuh, ya, waktu subuh, ya, kita berusaha untuk tentunya ketika kita sudah makan sahur, lalu setelah itu menunggu diiqomahnya sholat subuh, maka sebaiknya kita isi dengan membaca Al-Quran, ya. Jadi
seharusnya kita membaca Al-Quran. Adapun kalau kita istilahnya ya lakukan amaliyah yang lain seperti berzikir, nah itu diserahi kepada kita apa yang kita ya amalkan ya. Kemudian setelah itu adalah setelah sholat subuh ya. Tentunya setelah sholat subuh kita ada zikir pagi petang, kemudian kita membaca Al-Quran ya. Tentunya ini sangat diharapkan karena di waktu ini bisa kita memurojaah hafalan kita ya, sebelum kita memulai aktivitas yang lain. Sebelum kita memulai aktivitas yang lain ya, sebaiknya kita membaca Al-Quran, apalagi kita memurojaah hafalan kita pada ba'da subuh. Sekalian juga ketika kita menunggu waktu sholat isyraq ya, sholat sunat duha di awal waktu, ketika terbitnya matahari kemudian kita menunggu sejenak ya, kira-kira 5 menit kemudian kita ya sholat isyraq, sholat di mana terbitnya matahari ya. Artinya bukan baru sepenggal naik ya, dia sudah ketika kita melihat waktu-waktu sholat yang ada yang disebarkan oleh Kemenak, di situ ada tertulis isyraq ya. Jadi di situ kita bisa tunaikan sholat sunat isyraq, yang mana siapa yang setelah sholat subuh kemudian dia berdiam sejenak di tempat sholatnya, lalu dia sholat isyraq, maka dia seolah-olah ya menunaikan, dia mendapatkannya pahala haji dan umroh sempurna ya. Kalau dia menyempatkan diri untuk sholat sunat isyraq. Kemudian